Sudah, Miss. Sudah bisa. Sudah ya? Sudah bisa ya? Oke, baik. Seperti biasa, ini sebelum kita mulai, saya mau screenshot dulu. Oke, kita coba untuk screenshot, ada 2 halaman. Oke, baik. Halaman kedua. Ya, oke, sudah. Nah, untuk hari ini kita kuis dulu ya. Ready ya? Kuisnya kuis singkat aja terkait dengan join cost. Kalau untuk production-nya belum, tapi tenang aja, join cost-nya ini juga materinya nggak yang sulit-sulit kok, ini yang gampang-gampang semua. Dan ini saya cuma butuh waktu paling lama sih, sebenarnya kalau based on experience tahun-tahun sebelumnya sih nggak butuh waktu sampai dengan 1 jam, paling juga 15 sampai dengan 20 menit selesai lah. Total pertanyaannya, oh cuma ada 17 kali 30 detik. Berarti 10 menit selesai lah ini. Kira-kira. Oke ya. Kalau 10 menit berarti saya kasih spare waktu sampai dengan 20 lah ya, 20 menit. Ayo dong, bersuara, kira 20 menit, oke ya. Ayo dong. Kok ini diam-diaman semua? Diva, gimana Diva? Ready nggak? Insya Allah, Miss. Kalau ada Insya Allah ya. Tenang aja, ini pertanyaannya ini pertanyaan kecil-kecil aja. Jadi saya bukan kuis yang seperti kayak menguji kalau saat kalian UTS ataupun UAS, enggak. Ini hanya kuis kecil aja. Saya juga pakainya kuisis saja. Kemudian nanti di dalam kuisis itu kan per soal itu saya kasih batasan waktu 30 detik gitu kan ya. Artinya kalau misalkan 30 detik itu nanti ada 17 pertanyaan, artinya kan itu ada sekitar 9,5 menit yang akan saya luangkan di sana. Nggak nyampe 9,5, 8,5 menit gitu. Nah, kalau misalkan kita setuju, kita sepakati dulu waktunya nih. Kita mau sesuai straight dengan yang ada di quizzes, atau saya kasih fleksibilitas waktu sampai dengan batas waktu tadi 20 menit. Fleksibel. Fleksibel ya. Jadi kalau fleksibel, nanti di quizzes itu ketika waktunya habis, dia kan memang tidak akan lompat ke pertanyaan selanjutnya. Nanti tetap kerjakan apa yang ada di situ, dan jangan terpaku dengan, kalau quizzes itu kan ada perankingan berdasarkan cepet-cepetan ngejawab gitu kan, ada nilai bonusnya di sana. Saya tidak melihat nilai bonusnya. Yang saya lihat adalah nilai betul dan salahnya. Jadi abaikan dulu untuk waktu yang ada di kuisisnya. Yang penting saya ada 17 pertanyaan. 17 pertanyaan itu harus dijawab dalam waktu 20 menit. Gitu ya. Jadi nanti jangan sampai terprovokasi, aduh kok teman saya udah mau selesai, saya belum gitu kan. Nyantai aja, kalau belum 20 menit saya tidak akan men-stop kuisisnya. Clear? Terus yang kedua, nanti untuk penamaan di dalam akun kuisis pas masuk, kita sesuaikan dengan nama pada saat kita di Zoom aja. Jadi kalau misalkan di sini kita kan pakai formatnya nomor absen, underscore, kemudian nama depan. Kecuali kalau ada yang kembar nama depannya, berarti bisa pakai nama depan dan nama keduanya. Gitu ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak?
Nggak ada. Belum, Miss. Belum ada. Oke, baik. Kalau belum, saya coba mainkan kuisisnya. Saya coba nyalakan sebentar. Oke, share screen saya terlihat? Terlihat, Miss. Miss. Terlihat, Miss. Terlihat ya. Oke, silakan kalian join di sana. Oke, sebelumnya mohon izin di sini ada 27 user. Kita harusnya 26. Apakah ada yang double device? Mohon izin, apakah ada yang double device di sini? Izin, Miss. Saya, Miss. Nelly, sebentar. Ada 23, 23. Satu lagi Nelly di mana nih? 19, Miss. Oh, 19. Jadi yang dipakai yang mana Nelly? 19 saja, Miss. Yang 23-nya saya remove ya? Iya, Miss. Oke. Oke, baik. Ini akan segera saya mulai. 20 menit dihitung dari sekarang itu 14.14. 20 menit dari sekarang. Silakan. Gimana perasaannya setelah tadi kuis join course? Deg-degan waktu, Miss. Deg-degan waktu.
Padahal sih tadi udah saya bilang di awal, waktu di situnya diabaikan aja karena pada saat setting kuis itu kan sebenarnya memang harus disetting dengan waktu. Pernah saya setting kelebihan 1 menit, tapi ternyata anak-anak ngerjainnya nggak nyampe 1 menit, makanya saya setting 30 detik gitu ya. Oke. Mungkin deg-degannya karena aduh teman saya udah duluan gitu kan, saya belum gitu. Biasanya sih gara-gara kayak gitu kalau masalah kuis online kayak gini. Saya pun mengalami hal seperti itu kalau misalkan kita mau diklat itu kan sering ada kuis-kuis pakai Quizizz kah atau pakai Kahoot gitu kan. Cuma nggak tahu kalau pakai Kahoot udah pernah nyoba belum? Udah, Miss. Udah, lebih enak Quizizz atau lebih enak pakai Kahoot? Kayaknya sama sih, Miss. Sama ya. Cuma kalau Kahoot kita masih harus stay on screen gitu kan. Pertanyaannya itu ada di layar, misalkan layar kita, tapi ada di layarnya yang di sharing, tapi ternyata jawabannya adanya di layarnya kita gitu kan. Kadang-kadang itu mengkoneksikannya itu agak-agak susah sih kalau misalkan Kahoot gitu ya. Tapi agak-agak mirip memang. Oke, saya pakai Quizizz kenapa? Karena ini yang kalau kemarin survei dari yang tahun-tahun kemarin itu dari semester kemarin, ini jauh lebih enak katanya dibandingin pakai Kahoot kalau kata mereka. Tapi saya nggak tahu kalau kelas ini mungkin maunya pakai Kahoot, nanti saya desain pakai Kahoot gitu. Baik, kita coba untuk bahas materi kita hari ini. Semoga sudah sempat dibuka. Oke, share screen saya terlihat dengan jelas kah? Terlihat, Miss. Terlihat ya. Iya, ini saya masih pakai yang dari LMS ya. Jadi ini punyanya Pak Bagas, salah satu dosen juga. Punya saya pun ada gitu kan. Cuma karena kemarin katanya suruh pakai LMS, ya udah kita masuk di sini. Nanti kalau yang punya saya masih belum dihapus di sistem, nanti saya share aja videonya yang untuk cash budget ya. Oke, cash budget. Berarti di sini kalau kemarin kita udah bikin terkait dengan operating budgetnya, sekarang kita bikin tentang cash budgetnya. Sebenarnya kalau secara materinya sendiri, cash budgeting itu seperti yang kemarin saya udah bilang, ini lebih tepat masuknya di bagian manajemen keuangan, gitu kan ya. Namun demikian, di sini untuk anggaran kas kita tetap harus melakukan penyusunannya. Jadi sebenarnya banyak budget-budget yang harus kita siapkan gitu kan, nggak cuma yang sudah saya sampaikan kemarin dan juga untuk hari ini, tapi untuk detail yang paling yang paling disesuaikan sama si cost accounting ya kita masuk di sini, kita punya cash budget. Sebentar, ada yang baru masuk kembali, oke. Nah, di sini kita mau tahu gitu kan ya, sebenarnya apa itu anggaran kas gitu kan ya, apa itu manfaatnya, kemudian bagaimana menyusunnya, terus gimana sih penerapannya di organisasi baik untuk yang non manufaktur ataupun yang non profit gitu kan. Jadi di sini anggaran kas itu merupakan detail estimasi kas masuk dan detail estimasi kas keluar pada periode tertentu. Jadi kalau kita udah biasa sama yang namanya bikin cash flow, nah ini karena kalian semua dari akuntansi, jadi disuruh bikin cash budget itu udah nggak kaget lagi. Karena kita udah tahu cash flow di sana kita punya ada cash receipt dan juga ada cash disbursement, gitu kan ya. Cash receipt itu isinya apa aja, ada yang tahu? Cash receipt, kas masuk. Biasanya apa aja transaksinya? Transaksi penjualan, Mas. Penjualan. Penjualan yang seperti apa? Penjualan? Penjualan terkait proses operasi, Mas. Iya, penjualan terkait dengan operasi, tapi syaratnya harus tunai. Karena kita tahu penjualan itu bisa dua jenis, bisa cash atau bisa juga on account, gitu kan ya. Oke, terus yang merupakan transaksi untuk cash receipt apalagi? Penagihan piutang. Oke, penagihan piutang. Terus apalagi? Pinjaman, Miss. Pinjaman, betul. Ada lagi?
Penjualan aset tetap, Miss. Penjualan aset. Oh, gini aja deh. Penjualan tunai ini bisa dalam bentuk barang dagang gitu kan ya. Bisa juga dalam bentuk aset. Ini ya. Ada lagi nggak kira-kira? Pendapatan bunga, Miss. Pendapatan bunga, betul. Nah, bagaimana untuk yang cash disbursement-nya? Kira-kira transaksi apa sih yang terkait dengan cash disbursement? Bayar dividen. Bayar Membayar Ya. dividen, Miss. Bayar dividen. Terus gaji karyawan, Miss. bayar gaji. Terus apa lagi? Beli bahan baku, Miss. Oke, beli bahan baku. Syaratnya harus tunai. Terus apa lagi? Membayar utang, Miss. Bayar utang. Oke, bayar utang. Wah, kalau cash disbursement banyak banget nih dan lain-lain ya. Masih ada nanti misalkan beli aset tapi tunai gitu kan ya. Kalau misalkan saya beli asetnya tidak dengan uang cash tapi saya dengan cara menukarkan saham, boleh nggak saya masukkan sebagai cash budgetnya? Tidak, Miss. Tidak ya, karena itu nanti masuk sebagai transaksi yang bukan transaksi keuangan, transaksi akuntansinya. Jadi karena kan dia cuma pertukaran aja, walaupun di sana ada pencatatan atas pertukaran tersebut, tapi itu kita nggak bisa masukkan sebagai kategori cash budget. Oke. Kemudian di sini dia bilang kas itu memegang peranan penting dalam organisasi untuk menjamin aktivitas organisasi berjalan dengan lancar. Oke, ini di aksioma Menkyu juga ada. Dulu kita punya aksioma namanya cash is king. Kalau di buku yang sekarang, di Menkyu itu udah dirampingkan, itu hanya ada 5 aksioma ya. Tapi kalau dulu tuh cash is king tuh aksioma nomor 1. Kemudian pada suatu waktu tertentu organisasi mendapat banyak kas, tapi di periode yang lain organisasi membutuhkan pengeluaran kas dalam jumlah banyak. Jadi bisa saja di tahun ini suatu entitas bisnis itu punya kas masuk yang cukup banyak gitu kan ya. Akan tetapi nanti di periode berikutnya si entitas bisnis ini justru malah harus mengeluarkan kas dalam jumlah banyak. Makanya kita butuh melakukan pendetailan untuk cash budgetnya. Dan yang terpenting di sana katanya untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan. Terakhir ini pasti memang untuk bikin keputusan apakah perusahaan itu perlu melakukan financing atau keputusannya dia harus melakukan investing. Jadi kalau misalkan ternyata ketika dia sudah bikin rencana kasnya tadi di akhir itu ternyata oh uang saya kurang, berarti yang harus dia lakukan adalah dia melakukan financing ketika kasnya kurang. Tapi ketika di akhir penyusunan cash budget itu diketahui bahwa uangnya cukup berlebih, artinya dia bisa melakukan kegiatan yang namanya investing. Nah, ini adalah untuk manfaat-manfaatnya gitu ya, mengindikasikan penggunaan kas, mengindikasikan kebutuhan kas untuk kegiatan operasional saat ini. Kemudian fokus untuk prioritas penggunaan kas. Jadi kalau kasnya terbatas, kita bisa lebih fokus mana yang akan didahulukan. Kemudian bisa mengindikasikan perubahan kas. Kemungkinan di sini akibat adanya permintaan musiman, kemudian adanya jumlah persediaan yang besar, penerimaan yang nggak biasa, ataupun keterlambatan atas penagihan piutang. Kemudian dia bisa menyajikan informasi gitu kan terkait dengan ketersediaan kas. Kalau misalkan saat itu ada event bahwa ada diskon pembelian besar-besaran gitu kan. Artinya kan perusahaan itu bisa menyetok bahan baku dengan lebih banyak sehingga dia bisa ambil manfaat dari yang namanya diskon tadi. Kemudian kalau misalkan perusahaan ingin mengindikasikan adanya kebutuhan kas untuk melakukan ekspansi atas pabriknya atau ekspansi atas seluruh tools-nya, seluruh equipment-nya, nanti kan harus lihat dari
kasnya cukup apa enggak. Terus membantu untuk perencanaan pelunasan obligasi, perencanaan bayar pajak, perencanaan pelunasan notes payable, ataupun untuk kelengkapan pembayaran dana pensiun. Dan terakhir di sana menunjukkan kelebihan dan kekurangan dana untuk investasi, baik itu investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, di sini untuk menyusunnya kita harus paham dulu. Yang pertama, kita harus menentukan periodenya. Jadi kalau misalkan periode di sini, ini sebisa mungkin disamakan dengan periode penyusunan pada operating budget. Kenapa? Karena kalau misalkan di bagian operating budget ini periodenya berbeda dengan cash budget, maka yang udah dihasilkan di cash budget ini itu nggak bisa kita sandingkan sama si yang kemarin operating budgetnya. Jadi kalau misalkan, oh ternyata untuk operating budgetnya itu perusahaan mengalami laba, tapi kok nggak equal ya sama cash budgetnya. Di cash budget ini kok ternyata justru kas-nya ini mengalami kekurangan. Makanya yang paling utama di sini adalah menentukan periode, kemudian identifikasi seluruh sumber penerimaan kas, identifikasi seluruh cash out-nya juga, terus kalau memang di situ ada faktor musiman, misalkan menghadapi kayak kondisi-kondisi tertentu yang demand-nya cukup tinggi, berarti kan nanti ada kemungkinan beli bahan bakunya pun cukup tinggi. Dan juga kita harus perhatikan pola historis terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas di periode-periode sebelumnya. Nah, sedangkan untuk yang terakhir ini nanti itu baru ketahuan kalau misalkan perusahaan itu sudah long lasting. Kalau perusahaannya baru berjalan, kita kan nggak punya tuh yang namanya data-data historis terkait dengan pola penerimaan dan pengeluaran kasnya. Jadi intinya sebelum kita bikin cash budget, kita pahamin dulu sifat organisasi bisnis kita seperti apa, aktivitas yang kita lakukan seperti apa. Karena tiap entitas bisnis itu punya perilakunya masing-masing. Nah, di sini ada ilustrasi untuk penerimaan cash di suatu perusahaan. Untuk PTX di sini, pola pelunasan kreditnya, pada bulan terjadinya penjualan, mereka melakukan pelunasan sebesar 10,8%. Ini polanya. Terus setelah bulan penjualan, jadi bulan pertama setelah penjualan, itu ada pelunasan 77,4%. Bulan keduanya 6,3%. Bulan ketiganya 2,1%. Bulan keempatnya 1,2%. Dan di sana ada cash discount yang diambil sebesar 1,2%. Kemudian ada juga uncollectible account sebesar 1%. Oke, kemudian di sini ada di sebelah kanannya ada data kredit penjualannya, penjualan bulan Januari sampai dengan Januari, Desember, November, Januari, September, Oktober, November, Desember. Oke, cara bacanya dari bawah ke atas ternyata ini ya penyusunannya. September 340, Oktober 360, November 420, Desember 385, dan Januari ada sebesar 400.000. Ini data penjualan kreditnya. Nah, sehingga di sini kalau dikatakan berdasarkan pola penagihan, maka penjualan bulan Januari yang sebesar 400.000 tadi di sini diestimasi tertagih menjadi kas sebesar 10,8%. Jadi kalau kita lihat pola di sini, kita disuruh minta bikin data penjualan di data penerimaan kas di bulan Januari misalkan. Berarti untuk Januari itu sendiri isinya adalah 10,8%-nya disumbangkan dari bulan Januari, kemudian nanti 77,4%-nya itu disumbangkan dari Desember, 6,3%-nya dari bulan November, dan 2,1%-nya ini ada dari bulan Oktober, serta 1,2% dari bulan September. Cukup panjang ya pola penagihannya ternyata di sini. Ya, jadi kalau pas di sini collection-nya berarti di Januari itu tadi ada 400.000 untuk penjualannya, berarti yang tertagih di bulan Januari adalah 43.200. Ini adalah dari 10,8% dari bulan Januarinya, ditambah dari Desember itu tertagihnya adalah 77,4%. Berarti untuk Desember, 77,4% dikalikan dengan 385 ini
uang kasnya baru masuk di bulan Januari. Kemudian di Januari juga tadi ada tambahan dari November dan Oktober serta September dengan pola seperti yang ada di sini, sehingga budget penerimaan kas bulan Januari adalah sebesar 379.290. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin bertanya dulu? Izin, Miss. Iya, Pipin silakan. Mengenai cash diskon itu nantinya akan dikemanakan ya, Miss? Atau Oke. nggak perlu dihitung? Cash diskon itu apakah nantinya butuh kita pertimbangkan? Oke. Pada saat kita melakukan penagihan uang kas di sini, itu cash diskonnya kita abaikan dulu. Karena cash diskon itu kan artinya nanti kita gunakan pada saat kita melakukan pelunasan. Gitu, Pipin. Baik, Miss. Terima kasih. Iya. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi pengeluaran nih. Pembelian terjadi secara merata dan dibayar 10 hari setelah tanggal pembelian. Jadi kalau saya beli tanggal 1 gitu ya, berarti saya akan melunasi 10 hari kemudian di tanggal 11 gitu kan. Di tanggal 11 saya akan melunasi dan katanya cash discount sebesar 2% itu selalu diambil. Cash discount sebesar 2% ini selalu diambil. Jadi kalau misalkan saya punya skema pembelian Desember sebesar 200.000 dan Januari sebesar 130.000, sedangkan untuk pembelian Desember ini katanya itu, sebentar saya baca polanya di sini. Pembelian Desember itu ada 30 hari, Januari ada 30 hari, ada yang dibayar di Desember, kemudian ada yang dibayar di Januari, sisanya nanti akan dibayar di bulan Februari. Oke, kita baca dulu deh soal di bawahnya. Dengan asumsi pembelian merata dan pembayaran 10 hari setelah pembelian, maka pembelian Desember yang dibayar pada Januari adalah 10 hari terakhir dan pembelian Januari sendiri yang dibayar pada periode Januari adalah pada 20 hari pertama. Oh, oke. Oke, jadi di sini pas dia beli di bulan Desember gitu kan ya, dia beli di bulan Desember. Jadi karena dia bilang dibeli 10 hari setelah tanggal pembelian gitu kan ya, maka pembelian Desember ini ada yang nantinya itu memang akan dibayarnya di bulan Januari. Ini harusnya sih tidak pas kalau dia bilang 10 hari setelah tanggal pembelian. Mungkin di sini harusnya ada tanggalnya nih. Misalkan kalau beli kayak gini berarti kan dia dilakukan di tanggal 20 nih kalau nggak salah. Kalau 10 hari gitu ya. Ini kita anggap 21 berarti. 21 bulan 12 terjadi pembeliannya. Berarti kan kalau dia beli di Desember tanggal 21 bulan 12 dilakukan pembayaran untuk 10 hari gitu kan ya. Dibayar di Desember, kemudian nanti 20 harinya lagi nanti dari bulan Desember ini akan dibayar di bulan Januari gitu kan. Jadi 20 hari dari Desember ini akan dibayar di bulan Januari, kemudian untuk pembelian Januari ini nanti untuk 10 hari pertama ini itu akan dibayar di bulan Januari, tapi nanti sisanya di sini yang sebesar 20 hari lagi ini akan masuk di pembayaran bulan Februari. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ilustrasi pengeluaran uang kasnya di bulan Desember, tadi saya punya pembelian sebesar 200.000 dan di situ saya selalu ambil cash discount-nya. Jadi cash discount-nya saya ambil dulu dari 200.000 itu saya kurangi dengan 2%. Setelah itu karena tadi dia bayarnya di 10 hari yang terakhir, makanya di bulan Desember itu ada 10/30 dari 200.000 dikurangi dengan 2%. Jadi ini adalah uang untuk pengeluaran di bulan Desember. Kemudian dari situ untuk di bulan Januarinya, gitu kan ya, pembelian bulan Januarinya ada sebesar tadi 130.000 kita kurangi dengan 2% dikalikan dengan 20/30 kan tadi porsinya 20/30. Di sini kita akan punya 84.933. Setelah ditotal di sini adalah
150.266. Oke, di sini total ada notes-nya. Total pembayaran untuk pembelian bulan Desember adalah 200.000 dikurangi diskon dikali dengan 10/30 hari karena asumsi penjualan merata sepanjang bulan. Oke, ya sebenarnya ini kalimatnya agak sedikit rancu ya. Harusnya dia menyebutkan itu di tanggal berapa dia melakukan pembelian sehingga kita nggak miss gitu. Tapi kalau dia meliding soalnya seperti ini ya nggak apa-apa. Kemudian di sini dengan konsep yang sama gitu kan, kita bikin anggaran kas untuk bayar gaji karyawan, bayar bunga, bayar pembayaran bunga, pembayaran utang gitu ya, atau pembayaran bunga utang ini harusnya ya. Pembayaran bunga utang gitu. Oke, jangan lupa perhatikan yang musiman seperti THR, bayar pajak tahunan ataupun hari raya yang ini biasanya tiba-tiba di satu bulan tertentu atau di satu season tertentu itu pasti expense-nya akan naik gitu kan ya. Nah, ini adalah ilustrasi untuk cash budgetnya nih. Di sini ada cash receipt. PT-nya beda ya, sebentar saya cek dulu PT-nya. Iya, ini PTX, ini PTC. Sama nggak ya angkanya? Oh, angkanya pun beda. Baik. Ini cuma ilustrasi doang berarti ya. Jadi ilustrasi di sini dikatakan 1 Januari ada cash balance saldo awalnya. Kemudian perusahaan itu punya pola penerimaan uang kas yang sudah dia ambil tadi di sini. Ada penerimaan AR atau pelunasan AR. Terus ada penerimaan dividen dan juga pendapatan bunga. Dan juga di sini dia ada penerbitan utang jangka panjang sebesar 50.000. Oke. Cash available during January-nya ditambahkan. Oke. Terus dia punya cash disbursement yang berisi untuk bayar gaji, kemudian bayar utang atas beli-beli bahan baku gitu ya. Kemudian bayar pensiun, bayar beban lain-lain, asuransi dan teman-temannya, terus bayar pinjaman, bayar pinjaman tapi untuk yang pinjaman mungkin berupa cicilan ya. Terus di sana ada bayar bunga utangnya dan juga ternyata perusahaan itu melakukan pembelian mesin yang baru gitu ya. Ya, ini mungkin agak sedikit berbeda konsepnya di sini dengan konsepnya di accounting. Kalau accounting kan kita biasanya punya purchases of new machine itu kan masuk sebagai kategorinya investing gitu kan ya. Tapi di sini kita gabungkan semuanya baik financing dan investingnya. Pokoknya saya cuma melihatnya di sini cash in dan juga cash out. Dan di sini cash out-nya adalah sebesar 377.000 dan terakhir kita selisihkan di sini artinya ketika diselisihkan, perusahaan PTC Corporation ini punya cash balance di ending Januari sebesar 242.030. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Ini slide-nya cuma begini doang nih. Oke. Kira-kira ada yang mau nanya nggak sambil saya coba buka slide yang saya punya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya izin Miss. Saya agak masih bingung yang di ilustrasi kas Miss. Boleh. Itu masih bingung di itu benar. Ilustrasinya ya. Ya agak bingung gambar-gambar jadi kayak memecah-mecah pikiran gitu Miss. Oke, sebentar saya coba cek lagi slide saya ada nggak ya? Ini kebetulan di slide saya juga udah dikunci, tapi saya masih punya ada soal latihan di sini yang bisa kita bahas bareng-bareng sih sebenarnya kalau misalkan kita mau latihan, kita mau praktis di sini. Gimana?
Tadi yang bertanya siapa ya yang masih bingung ya? Saya, Miss. Oke, DeFi ya. Ya, mungkin bisa diilustrasikan dalam soal, Miss, biar terbayang. Atau saya tampilkan soalnya, terus saya ilustrasiin gitu ya? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh ya. Soalnya slide dari itu cuma begini aja nih. Ini juga kan slide-nya turun-temurun sebenarnya. Cuma di-create oleh masing-masing dosen. Nah, yang punya saya itu udah kekunci ternyata di KLC-nya. Oke, saya coba perbesar. Share screen saya kelihatan nggak? Terlihat, Miss. Kelihatan, Miss. Kegedean, jangan-jangan. Oke, ya. Jadi kayak gini, ini ada perusahaan nih, mereka punya saldo awal. Ini beginning balance-nya ya. Oke, kita fokusnya sebenarnya sih nanti beginning balance ini untuk nyusun di cash budget-nya. Kemudian dikatakan di sana perusahaan itu selalu memiliki cash minimum balance. Kalau kita pernah belajar petty cash gitu kan ya, artinya brankas kita kan nggak boleh kosong nih. Nah, di sini perusahaan itu harus menjaga selalu akan ada cash balance di akhir periode atau setiap bulannya sebesar 35.000. Kemudian, perusahaan ini juga memiliki berbagai macam transaksi atau data. Di bawah yang warna hijau ini adalah terkait dengan pendapatan. Nah, pendapatan di sini dikatakan perusahaan itu punya pendapatan sebesar 650.000, 720.000 dan 825.000. Ini expected untuk August, September dan Oktober, dan mereka semua itu adalah sifatnya sold-nya on account, artinya dijual secara kredit gitu kan. Berarti di sini penerimaannya ada bulan Agustus, September dan Oktober dengan revenue hilang ya. September, Oktober. Oh iya, dia nggak bisa ternyata. Sebentar. Agustus, September, Oktober. Di Agustus itu ada 650 gitu ya. Oke lah, ini ada revenue, nanti silakan diisi. Nah, kemudian pola penagihannya itu adalah 55% pada saat bulan berjalan, 44% bulan berikutnya, dan 1% dikatakan tidak tertagih. Nah, kalau kita ketemu soal kayak gini, untuk kategori 1% uncollectible, ini sebenarnya bisa kita kesampingkan dulu gitu ya, karena kita tidak mengambil data untuk uncollectible account-nya. Gitu. Di sini pola penagihannya 55% pada bulan penjualan. Jadi kalau misalkan di sini perusahaan itu kepengen tahu di sini ada cash receipt. Cash receipt. Kalau saya di sini tadi katanya punya penjualan Agustus itu 650.000. Kemudian September itu 720 dan Oktober adalah 825. Terus kalau misalkan silakan dihitung cash receipt untuk bulan September dan Oktober. Nah, kalau saya disuruh minta bikin kayak gini, berarti yang terjadi di bulan Agustus itu 55% itu kan masuk di bulan Agustus ya. Berarti kalau di sini cash receipt-nya bulan Agustus 650.000 dikalikan 55%. Di sini dia akan punya 357.500. Kemudian dari bulan Agustus ini akan ada 44% itu bisa ditagihnya di bulan berikutnya. Berarti dari bulan Agustus 650.000 ini yang sebesar 44% ini akan lari di penagihan bulan September, yaitu sebesar 286.
Kemudian untuk penagihan berikutnya September. September itu 720 pola penjualannya. Berarti yang bisa ditagihkan dari 720.000 itu hanya 55% di bulan September. Berarti di sini ada 396. Kemudian yang 44% dari 720.000 ini baru masuk di bulan Oktober. 316.800. Nah, kemudian untuk bulan Oktober sendiri, berarti yang akan masuk di bulan Oktober itu adalah 55% dari 825. 453. Mohon dikoreksi kalau hitungan saya salah. Nah, berarti yang 44%-nya Oktober kan nanti akan lari di sini, gitu kan ya. September, Oktober, November, di bulan November. Ini pola untuk cash receipt-nya. Sampai sini kira-kira clear nggak? Miss, maaf. Yang 286.000 tadi dari mana, Miss ya? Oh, yang ini 286 itu adalah dari 650 yang bulan Agustus dengan 44%. Ya, baik, makasih, Miss. Oke, sama-sama Vira. Ada lagi? Miss, izin Miss. Kan ini tanyanya Agustus, September, Oktober. Nah, misalkan berarti kita nulisnya yang ini doang, Miss. Misalkan ini kan ada sisa lagi 44% November. Itu nggak usah dilaporin aja atau gimana, Miss? Tergantung kebutuhan soal. Di soal diminta nggak? Oh, enggak. Di soal itu sebenarnya soalnya hanya minta Agustus sama September ya. Oh, iya. Kalau nanti ditanya November ya berarti harusnya sih ada data penjualan bulan November dong. Karena kan kita ada 55% dari bulan November. Ya. Yang kedua, Miss, yang kayak itu yang 1% itu tuh emang nggak dimasukin gimana? Soalnya saya dapat soal di P16 sampai 6% itu, Miss. Apakah itu kan cukup lumayan gede juga, itu bisa dimasukkan atau enggak, Miss? Padahal itu. Oke, sekarang kita masuk ke istilahnya dulu deh. Kata-kata di sini kan ada 1% uncollectible itu, artinya kan nantinya akan erat dengan kalau kita bikin akun namanya bad debt expense gitu kan. Bad debt expense terhadap AR. AR berarti kan akan dihapuskan gitu kan, entah nanti mau pakai write off ataupun pakai metode allowance. Nah, kenapa ini nggak kita masukkan gitu kan? Karena memang perusahaan itu pada saat dia nanti menentukan price untuk revenue di sini, dia itu udah harus mempertimbangkan terkait dengan kemungkinan terkait si uncollectible ini. Jadi memang ini kita nggak bisa untuk masukkan di cash budget karena ini udah jelas-jelas yang namanya piutang tak tertagih itu entah kita mau cadangkan dulu atau kita mau langsung write off, kita udah anggap itu hilang aja. Siap, cukup jelas, Miss. Makasih, Miss. Iya, oke, Diva. Sampai sini clear? Lanjut ya. Saya ganti dulu pennya. Next, di bawahnya yang warnanya pink itu adalah pola untuk cash disbursement. Di sana dikatakan cost of goods sold approximate 60% of sales revenue. Berarti kan kalau kita lihat di income statement itu di bawahnya revenue kita punya COGS kan. Nah, si COGS ini kan biasanya dia erat sama kalau di manufaktur berarti semua proses produksi dari mulai bahan baku sampai dengan nanti menjadi finished good gitu kan. Nah, COGS-nya itu adalah 60% dari penjualan. Berarti kita hitung dulu COGS-nya. Untuk bulan Agustus berarti 60% dari 650. Ini merupakan harga pokoknya dia 390.000. Terus untuk bulan September berarti 60% dari 720. Di sini kita punya 432.000. Untuk bulan Oktober 60% dari 825. Kita punya 495.000. Terus pola untuk cash disbursement di bawahnya.
Cash disbursement. Manajemen itu ingin katanya di setiap akhir periode di situ costingnya itu adalah setara 5% untuk the following month of cost of goods sold. Dan unit cost-nya ini diasumsikan stabil gitu kan ya. Kemudian all accounts payable for inventory are paid in the month of purchase. Kita kerjain dulu yang gampang nih. Yang atas kan kayaknya agak-agak susah nih untuk ngisiinnya gitu kan ya. Kita kerjain dulu yang bawah. Semua account payable untuk inventory dibayarkan pada saat bulan berjalan. Oke, kalau ini gampang berarti penagihannya kan ya, ngeluarin kasnya. Jadi kalau saya terjadi di bulan Agustus gitu kan ya. Berarti di sini account payable-nya saya bayar juga di sini. Itu kan ya 432.000, di sini ada 495.000. Kemudian other monthly expense adalah sebesar 78.000 di mana diantaranya adalah 12.000 untuk depresiasi, tapi doesn't include uncollectible account expense. Ini sebenarnya cuma kata-kata tambahan doang nih. Mau ada nggak ada uncollectible account gitu kan ya, itu kan nggak mempengaruhi si uang kas keluar. Tapi kalau misalkan ternyata di dalam 78.000 ini nanti ada yang namanya uncollectible account expense gitu kan, berarti nanti kita harus tarik si uncollectible account tadi. Nah, sekarang yang jadi masalah depresiasi. Saya mau nanya dulu, apakah depresiasi itu juga masuk sebagai cash out? Tidak, Miss. Tidak, kenapa? Karena tidak ada pengeluaran kas untuk depresiasi tersebut. Hanya untuk mengurangkan Tidak ada aset selama... pengeluaran kas? Iya, hanya depresiasi hanya mengurangkan aset selama masa manfaatnya tanpa ada kas keluar, Miss. Oke, depresiasi itu memang nggak ada ya. Sebentar, ini slide saya hilang. Masih nampak nggak di kalian? Masih, Miss. Masih ya? Saya hilang sebentar. Ini laptopnya agak-agak aneh. Di kalian masih nampak? Yes. Masih ya? Oke, sebentar saya coba stop share dulu deh. Karena di saya ini hilang ini. Oh. Sebentar ya, saya ini nih agak-agak ngehang. Kenapa ini? Sorry, maaf saya ke-mute sendiri. Jadi Windows-nya tadi minimize sehingga dia ketika di-up lagi agak susah. Semoga di kalian masih tampil ya ini Word-nya. Nah, kemudian di sini untuk bagian other monthly expense itu adalah sebesar katanya 78.000 which includes di dalamnya ada 12.000 depresiasi. Berarti 12.000 ini harus kita tarik dari 78.000 karena yang betul-betul merupakan cash out itu adalah hanya sebesar kalau 78 kita kurangin 12 hanya 66.000 saja gitu kan ya.
Oke, jadi di sini 66.000. Oke. Ini harusnya kalau dia katakan di sini tiap bulan sama, sih sebenarnya ini other monthly-nya akan sama 66.000. Nah, terus tadi kan kita punya nomor 1 tadi yang agak sedikit kita abaikan gitu ya. Nah, sebenarnya untuk nomor 1 sama nomor 2 ini ada hubungannya. Kalau tadi saya nggak punya statement nomor 1, gitu kan? Kalau saya nggak punya statement nomor 1, artinya apa yang saya beli di bulan Agustus, gitu kan ya, itulah yang akan saya bayar. Sampai sini clear ya? Apa yang saya beli di bulan Agustus itulah yang saya bayar. Nah, akan tetapi di pernyataan yang pertama, manajemen itu ingin agar di setiap akhir bulan perusahaan itu punya persediaan akhir, di mana persediaan akhir itu setara dengan 5% dari bulan berikutnya. Dan unit cost itu diasumsikan bisa stabil gitu ya. Jadi kalau kita bilang seperti ini, gimana caranya supaya unit cost-nya ini bisa stabil, saya tetap bisa punya 5% untuk persediaan akhir gitu kan ya. Kira-kira saya harus beli berapa gitu. Nah, kita manfaatkan di sini data yang di atas. Tadi di awal di bulan Juli itu saya punya merchandise inventory sebesar 18.000 di debit dan itu terjadi di tanggal 31 Juli. Artinya 18.000 di debit 31 Juli ini sama dengan beginning August. Jadi kalau saya punya beginning di sini adalah 18.000, beginning ya, ini beginning August 18.000. Berapakah yang harus saya beli? Berapakah yang harus saya beli? Kemudian di sini saya punya ada ending inventory. Ending inventory-nya itu diharapkan adalah sebesar 5% gitu kan ya, 5% daripada persediaan bulan berikutnya. Persediaan bulan berikutnya itu nanti berarti akan kita cari di sana. Oh, sorry. 5% dari cost of goods sold. Berarti 5% daripada cost of goods sold. Cost of goods sold kita tadi di bulan, berarti kalau bulan berikutnya adalah bulan berapa tadi? Agustus, September ya. September. Di September itu adalah sebesar 495. Oke. Jadi di sini berapakah yang harus saya beli supaya saya punya ending, katanya 5% di sana. Kemudian nanti di sini saya baru punya kan COGS. Oke. COGS saya di bulan Agustus tadi katanya adalah sebesar 390.000. Oke, 390.000. Kira-kira berapakah ending inventory saya kalau saya kepengen 5% atas periode bulan berikutnya? Bulan berikutnya berapa di sana? 400. Cost of goods sold-nya berapa? 495, betul ya? Hitungan saya. Mohon dicek dulu dong, betul nggak hitungan saya? Atau jangan-jangan saya salah? 432.000, Bu. Oh, 432 salah saya berarti ngitungnya. Oke. Berarti 432.000 saya kalikan dengan 0,05. Oh ya, tadi saya masih bicara Agustus ya. Berarti di sini saya punya saya ganti pen. Di sini ada ending sebesar 21.600 gitu kan ya. Kemudian di situ dari 390 dengan ending 21.600 berarti berapakah available for sale saya? Ditambahkan ya.
ditambah dengan 390.000. Di sini AFS saya adalah 411.006. Oh, sorry. Ini dikurangin. Oh iya benar deh. 600. 411.600 kalau dikurangin 21. Ya, benar. Setelah itu berarti kan akan ketahuan nih, berapakah yang harus saya beli dengan available for sale sebesar 411.600 kalau saya punya beginning sebesar 18.000. Berarti 411.600 ini kita kurangin dengan 18.000. Nah, artinya di sini saya harus melakukan pembelian sebesar 393.600. Nah, jadi apa tadi yang ada di COGS ini tidak langsung kita masukkan di sini, karena tadi kita punya statement nomor 1. Kecuali statement nomor 1 ini nggak ada, baru kita bisa lakukan hal tersebut. Jadi ini saya hapus. Nah, berarti di sini sekarang untuk bulan Agustus, karena tadi saya melakukan pembelian 393.600, di sini saya masukkan 393.600. Ya. Berarti untuk bulan September gimana? Yang tadinya merupakan ending 21.600 di bulan Agustus, ini menjadi beginning September 21.600. Ini saya harus beli berapa dengan kondisi seperti tadi, sehingga COGS bulan September itu adalah sebesar 432 katanya. Berarti kan di sana saya punya ending adalah sebesar 0,05 atau 5% dikalikan dengan 495.000 untuk COGS di bulan Oktober. Berarti di sini saya punya 24 untuk endingnya 24.750. Setelah itu saya tambahkan dengan 432.000, saya punya AFS 456.750. Dan pada akhirnya berarti yang harus saya beli kalau saya punya AFS segitu dengan beginning 21.600, berarti saya melakukan pembelian 435.150. Nah, inilah yang akan saya bayar di bulan September. 435.150. Ya. Terus pertanyaannya di bawah, oh, ada tambahan lagi. Investment of excess cash are made in 500 increments. Perusahaan itu akan melakukan investasi untuk setiap kelipatan atau setiap tambahan $5.000. Bikin forecast Agustus cash collection. Tadi kan cash collection-nya sudah nih, collection tapi bulan Agustus. Nah, untuk bulan Agustus berarti kan di sini ada pertanyaan nih. Ada data dari bulan Agustus yang sebenarnya didapat dari bulan Juli gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa ngisi nggak? Yang tanda tanya di sana untuk Agustus itu berarti kan kita ambil 44% dari penjualan bulan Juli. Ada yang bisa mengisi? Silakan. Yuk, silakan. Gunakan bantuan saldo AR di sana. Yuk, kira-kira ada nggak nih? 650.000 ini. $118.800 ya, Miss.
Suaranya kecil. Yuk, silakan. Cek di sini kalian. Oh, sudah ada chat. Ada chat box. Saya buka chat box dulu. 118.800 kata Zakwan. Yuk, yang lain. Masih belum? Silakan. Oke, kronologisnya gini. Tadi kan ini saldo bulan Juli tanggal 31 gitu kan ya. Artinya dia merupakan saldo di awal Agustus. Kalau perusahaan di akhir Juli itu sudah memiliki AR sebesar 270.000, artinya di awal-awal Juli itu harusnya penjualannya itu lebih dari ini. Kan tadi kita punya skema penagihan yang seperti ini. Berarti kalau di sini saya analogikan ini adalah bulan Juli. Berapakah dari revenue bulan Juli? Ini revenue-nya berapa? Saya kasih kode X. Jika katanya 55% tertagih di bulan Juli, gitu kan ya. Kemudian 44% ini akan tertagih di bulan Agustus. Oke, sudah ada yang menjawab lagi kah di chat box? 145.200. Oke, masih belum, bagus. Oke, silakan dicoba lagi. Saya kasih Y. Kan polanya kan kayak gini ya. Ternyata di sana kalau kita punya akun T gini kan. Ini ada akun sales, ada akun account receivable. Di bulan Juli itu salesnya mereka itu ada berapa gitu kan ya, salesnya itu ada berapa. Karena ternyata di akhir periode AR itu tersisa cuma tinggal 270.000. Oke, saya buka lagi chat box-nya. 264. Oke, kata Zakwa. Masih belum. Jadi tadi yang sudah ada di soal itu baru ini nih saldo akhir AR 270.000 loh gitu kan. Padahal kan harusnya ketika saya punya sales di sini, saya juga punya XX di sini. Gitu kan ya? Biar imbang kan. Kalau kita bikin jurnal kan ada AR terhadap sales. Pasti kan kalau diposting seperti itu. Oke, ada lagi di chat box. 337.500. Masih jauh. 270 itu saldonya, Pipin, saldo yang ada di AR. Ayo, silakan. Boleh lihat pernyataannya nggak, Mas? Di atas. Boleh. Silakan. Oke, Farhan menjawab 613.636. Hampir Farhan. Farhan, dikit lagi. Fauzan 198, masih salah. Oke, ya kita bahas saja ya. Jadi gini, tadi kan dia bilang katanya di akhir Juli itu saldo akhir tinggal 270.000. Artinya di bulan Juli tadi sudah ada AR yang ditagih. AR yang ditagih adalah 55% dari total ini, gitu kan ya. 55% dari sini. Artinya kita udah nggak ambil pusing lagi tuh, karena udah ditagih. Kata Kelvin 607.500, dikit lagi. Jadi di sini berapakah yang masih tersisa di bulan Juli? Artinya yang tersisa di bulan Juli kalau 55% ini sudah ketagih, sudah berarti kan si 55% ini udah jadi cash, udah bukan bentuk lagi AR. Iya, betul sekali Farhan. Jadi revenue-nya adalah sebesar 600. Coba Farhan, silakan speak up. Dapat dari mana 600 Farhan?
tinggal kita kan berarti nyari sales Juli ya, berarti tinggal 100% per 45% dikali 270. Iya, betul sekali. Jadi si 270.000 ini itu adalah 45% dari sales. Nah, makanya dia tadi masuk ke dalam saldo akhir untuk bulan Juli. Terus kalau ada nanya, Miss kenapa nggak 44%? Kenapa 45%? Karena kan pada saat dia melakukan pemostingan di akun T, dia kan pasti akan memasukkan si uncollectible account tadi terhadap AR. Makanya kita kan punya akun yang namanya uncollectible account terhadap account receivable kan. Kalau misalkan kita tadi melakukan allowance di sana, tapi kalau kita langsung write off ya langsung bad debt expense terhadap account receivable. Makanya di sini kita melakukan 45%. Jadi 45% dari penjualannya itu adalah 270. Artinya penjualan totalnya di sini adalah sebesar 600. Tapi yang tertagih di Agustus berarti hanya 44% dari 600. Oke, sebentar. Ini saya sajikan langsung aja dalam bentuk Excel-nya ya jawabannya ya. Tadi pokoknya ilustrasinya kayak gitu aja. Nah, ini untuk jawabannya. Ini tadinya awalnya mau saya bikin untuk kuis gitu kan. Cuma ketika saya lihat slide-nya tadi masih nanggung, jadi akhirnya ini saya bahas aja. Nah, ini tadi hasilnya. Tadi data yang ada di sana kan kita punyanya di sini 6,5, 720, dan juga 825 gitu kan ya. Terus tadi COGS yang ada itu kan adalah Agustus 390, 432, dan juga 495. Nah, kita bikin pola penagihan kan seperti ini nih. 55% dari penjualan masuk di bulan yang bersangkutan, 44%-nya masuk di bulan berikutnya. Kemudian di sini di sebelahnya ini saya bikin untuk uncollectible-nya. Kita nggak usah fokus ke uncollectible-nya karena nanti kalau ditanya di soal berapakah ya kemungkinan tidak tertagih, baru ini nanti akan kita jawab. Tapi kalau enggak ya ini bukan masuk bagian daripada cash budget. Cash budget-nya itu ada yang dari row B, kolom B sampai dengan kolom G saja. Itu cash budget-nya. Tapi kalau diminta lagi katanya di soal tadi hanya bikin pola penagihan Agustus gitu kan ya. Oke, inilah penagihan bulan Agustus gitu kan. Terus pola pengeluarannya. Pola pengeluaran tadi kan di sini kalau saya melakukan pembelian tadi adalah sebesar 393.600 gitu kan. Ditambah dengan bayar bulanan yang 66.000 berarti cash disbursement saya di bulan Agustus adalah 459.600. Jadi di sini ada cash in, di sini ada cash out, berarti saya punya perubahan kas yang positif atau kas yang berlebih sebesar 161.900. Kemudian di soal tadi dikatakan mereka punya beginning cash balance. Tadi kan di atas itu ada data saldo kas awalnya adalah sebesar 40.000. Artinya saldo kas mereka itu saat ini sebelum melakukan minimum cash adalah sebesar 201.900. Nah, dari 291.900 ini itu harus dikeluarkan dulu untuk cash balance di situ. Di soal ada dikatakan perusahaan harus menetapkan cash balance setiap bulannya adalah 35.000. Jadi kita sisihkan dulu 35.000 sebagai cash balance. Jadi yang free untuk digunakan investment itu adalah sebesar 166.900. Nah, kalau tadi dikatakan investment itu setiap satunya itu bernilai 5.000 dan mereka bisa melakukan investment setiap kelipatan 5.000, artinya hanya 165.000 yang bisa kita pakai gitu kan ya. Sehingga di sana nanti ketika 165.000 ini kita lakukan investment, ending cash balance-nya di bulan Agustus hanya tertinggal sebesar 1.900. Gitu ya. Sehingga nanti 1.900 ini itu akan kita bawa di bulan September, tapi jangan lupa cash balance tadi yang minimum di saldo Agustusnya juga ditambahkan di sini. Jadi di bulan September itu ada sebesar 36.900 yang isinya adalah
beginning cash balance untuk bulan September ditambah dengan minimum cash balance dari bulan Agustus. Jadi kira-kira seperti ini untuk skemanya. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Izin bertanya, Miss. Tadi kan mengenai apa? Boleh. Maaf, dengan siapa ini? Karena di sini nggak timbul. Muhammad Bagus Faisal, Miss. Oke, dengan Bagus. Silakan Bagus. Tadi yang apa? Soal yang itu, yang apa? Berkaitan itu yang nomor 1 sama nomor 2 itu, jika tidak ada nomor 1 kan berarti apa? Inventory payable Yang ada di COGS sama dengan AP-nya. Itu sama dengan kalau tidak ada apa pernyataan pertanyaan yang nomor 1. Iya, betul. Oke, Miss. Terima kasih. Oke, sama-sama Bagus. Silakan ada lagi? Mohon izin bertanya, Miss. Iya nih, Mas. Silakan. Miss, untuk ending balance yang itu, Miss, yang kita mencari available for sale tadi, Miss. Misalnya Agustus tadi kan diketahui ending balance-nya 5% dari COGS-nya September. Itu karena ada pernyataan 5%, manajemen meminta 5% tadi. Misalnya tidak ada pernyataan seperti itu, berarti endingnya bagaimana, Miss? Tadi saya agak lupa soalnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan di situ nggak ada pernyataan bahwa manajemen itu menetapkan 5% untuk ending atas periode berikutnya, gitu kan ya. Artinya apa yang kita beli dan apa yang kita miliki di gudang itu semuanya sold out. Jadi available for sale itu adalah si COGS-nya. Baik, Miss, terima kasih. Oke, sama-sama nih, Mas. Tanya, Miss. Iya, Ahmad, silakan. Nah, ini kan kalau di sini itu ada minimum cash balance yang ditentuin gitu ya, Miss. Nah, itu kan masih bernilai positif. Apakah bisa gitu, Miss? Misalkan end cash balance itu negatif gitu. Oh, bisa. Sangat bisa sekali. Jadi misalkan di sini ternyata changes in cash-nya itu bukan positif gitu ya. Changes in cash-nya itu negatif gitu ya, negatif. Misalkan saya kasih di sana negatif 90.000 lah ya. Untuk Agustus ini asumsikan negatif 90.000. Terus saldo awal itu mereka punya kan 40.000 nih. Berarti kan kalau minus 90.000 saya kurangin dengan beginning cash balance yang masih ada 40.000, saya masih minus juga nih, masih minus 50.000. Nah, ketika saya minus 50.000, minimum cash balance saya kan tadi katanya perusahaan itu tetap harus menyediakan 35.000. Artinya saat ini saya kan nggak mungkin menyediakan uang cash, lawang saya sendiri udah kurang dari arus kasnya gitu kan ya. Tadi kan arus kasnya kurang 50 nih. Kalau dia bilang tetap harus nyediain 35.000, ya mau nggak mau perusahaan melakukan pinjaman atau financing. Berapa banyak financingnya? Berarti financingnya adalah untuk nutupin yang 50.000 ini, dan satu lagi untuk nambah yang 35.000. Jadi mau nggak mau perusahaan tadi harus melakukan peminjaman sebesar 85.000. Jadi nanti di sini akan ada kata-kata financing. Financing sebesar 85.000, di mana dengan 85.000 itu dia menutup yang 50.000 kekurangan untuk arus kas di bulan Agustus, dan 35.000 tadi disimpan sebagai cadangan cash minimumnya. Jadi nanti di sini nggak akan ada kata-kata investment. Mereka pasti akan melakukan financing. Berarti gitu, Ahmad. periode berikutnya tidak mengurangi gitu ya, tetap sama gitu. Periode berikutnya, Septembernya, berarti kan kalau tadi kita financing, pasti ada imbasnya dong. Financing itu kan imbasnya adalah kita akan dikenakan pembayaran bunga, gitu kan ya, atau interest expense. Dan yang kedua, kita pasti akan dikenakan kalau misalkan dia utangnya cicilannya dicek dulu nih, apakah kalau saya pinjam Agustus, September ini sudah langsung nyicil atau nyicilnya di bulan berikutnya. Jadi ada konsekuensi di sana yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
Miss. Terima kasih, Miss. Oke, Ahmad. Ada lagi? Izin bertanya, Miss. Ya, oke, silakan. Dengan siapa ini? Dengan Kurniawan, Miss. Oke, Kurniawan, silakan. Oke. Melanjutkan pertanyaan Farhan tadi, kalau misalkan di soal itu, kalau misalkan di soal itu tidak diperintahkan, maksudnya tidak disebutkan secara langsung bahwa perusahaan itu membayar utang, apakah tetap di periode selanjutnya atau di bulan selanjutnya itu kita melakukan pengurangan dalam hal misalkan kita untung, Miss, maksudnya lebih besar keuntungan kita dibandingkan pembayaran cicilan, apakah kita langsung mengurangi atau tidak? Iya, jadi kalau kita punya utang itu berarti kan kita bikin kontrak antara kita dengan orang yang minjemin, gitu kan ya. Pada saat nanti di soal itu nggak ada bacaan bahwa perusahaan di bulan September atau Oktober itu melakukan pelunasan utang atau bayar bunga utang, berarti kita nggak perlu masukin dulu. Artinya mungkin di kontraknya itu perusahaan melakukan pembayaran bunga utangnya mungkin setelah utangnya berjalan 1 tahun, gitu kan. Dan itu memang harus di-state di soal. Tapi kalau nggak ada ya kita abaikan aja itu. Berarti nanti kita pas bikin di bulan September nggak ada tuh yang namanya bayar interest expense itu nggak ada. Siap, terima kasih, Miss. Oke, sama-sama Kurniawan. Oke, clear ya? Biar kita bisa lanjut nih. Oke, yang berikutnya berarti di sini kita punya PERT system. Saya coba share screen kembali. Share screen saya terlihat dengan jelas? Terlihat, Miss. Oke, iya ini kalau asalnya dari jurusan matematik waktu SMA-nya nih seneng banget ini kalau belajar PERT system karena hitungannya tambah kurang semua di sini. Oke. Nah, di sini apa sih disebut sebagai CPM atau Critical Path Method atau PERT gitu kan ya, dan kenapa atau bagaimana cara melakukan analisis CPM atau PERT ini. Jadi di sini biasanya kan perusahaan itu memungkinkan bahwa dia itu melibatkan banyak investasi dan resiko yang cukup besar gitu kan ya. Jadi di sini perusahaan itu harus menganalisis hubungan antar aktivitas proyek agar dapat diselesaikan dengan efisien. Kemudian satu lagi adalah efektif sebenarnya. Jadi nggak cuma efisiensi tapi juga harus memikirkan terkait dengan efektivitas waktunya. Nah, di sini beberapa aktivitas atau beberapa proyek tadi itu mungkin dapat dilakukan bersamaan. Namun beberapa aktivitas lain itu mungkin tidak bisa dimulai sebelum aktivitas yang awal tadi dilakukan. Ya. Salah satu metodenya kita menggunakan yang namanya Critical Path Method atau kita sebut sebagai CPM atau nama lainnya kita sebut sebagai Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Jadi di sini biasanya digunakan untuk proyek pembangunan gedung, pemasangan peralatan, research and development. Kadang-kadang kan pada saat si perusahaan tadi melakukan pembangunan gedung gitu kan ya, di sini dia mungkin saja melakukan pembangunan atau pemasangan instalasi listrik dan teman-temannya tadi pada saat posisi gedungnya tadi belum 100% komplit gitu kan ya. Nah, itu kan bisa langsung berjalan. Nah, itu kita gunakan di sini analisis CPM. Istilahnya di sini PERT itu adalah diagram probabilitas gitu ya. Diagram probabilitas dari hubungan antara beberapa aktivitas digunakan untuk menghitung durasi waktu terlama. Ini memang mencari waktu terlama untuk menyelesaikan seluruh proyek. Artinya PERT ini baru dikatakan selesai kalau seluruh proyeknya selesai. Kalau hanya satu jalur yang selesai, itu artinya dia belum selesai. Kemudian PERT itu didasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk urutan kegiatan terpanjang. Jadi nanti patokan kita itu yang kita sebut sebagai critical path atau jalurnya itu, jalur kritisnya adalah jalur terpanjang. Ini ada beberapa istilah untuk PERT.
Yang pertama nanti ada yang namanya aktivitas. Aktivitas itu adalah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk berpindah dari satu event ke event lain. Kemudian event itu adalah satu titik waktu yang menandakan penyelesaian aktivitas dan awal dari aktivitas baru. Terus ada TO, TO itu adalah time optimistic, TM adalah time most likely, TP adalah time pessimistic gitu kan ya, dan TE itu adalah time expected atau expected time, yaitu waktu rata-rata tempuhnya. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk menghitung TE. Jadi kalau nanti di soal tidak diberitahukan TE-nya, tapi ada data TO, TM, dan TP, jadi kita nanti menghitung dulu untuk TE-nya berapa. TE itu sama dengan TO ditambah 4TM ditambah TP, dibagi dengan 6. Kenapa di sini dibagi dengan 6? Karena di sini TO itu hanya dapat 1 bagian, TP hanya dapat 1 bagian, dan untuk TM itu dapat 4 bagian. Tapi kalau ada yang nanya, Miss kenapa harus 1, 4, 1? Nah itu udah dari sananya ya. Jadi kita nggak bisa pakai apakah ini boleh Miss 1, 2, 1 gitu kan ya. Atau 2, 4, 2 apakah boleh? Nggak bisa. Ini udah rumus baku dari sananya. Terus di sana ada istilah earliest expected time. Aktivitas paling awal dapat dimulai karena hubungannya dengan aktivitas yang tertunda. Jadi kalau saya punya 2 aktivitas, gitu kan ya, 2 aktivitas atau 2 event ini nggak akan bisa mulai kalau aktivitas sebelumnya tadi belum terpenuhi. Makanya di sini akan ada earliest expected time dan akan ada latest allowable time. Jadi untuk 2 event tadi itu kira-kira baru bisa berjalan paling lambat kalau aktivitas sebelumnya itu punya waktunya berapa sih? Dan nanti di sini selisih antara earliest sama latest allowable time ini kita punya yang namanya slack time. Oke. Contoh di sini untuk aktivitas atau kegiatan atau activity itu adalah kegiatan yang punya awal dan akhir yang jelas. Misalkan dalam pembangunan rumah gitu kan ya. Si orangnya itu masang meja dapur. Masang meja dapur itu adalah aktivitas gitu kan ya. Karena di sana terdapat waktu yang jelas kapan dia harus mulai pasang dan kapan dia harus selesai. Dan di sini suatu aktivitas itu dapat berjalan bersamaan dengan aktivitas lainnya. Jadi masang meja dapur itu mungkin bisa berbarengan dengan pasang toilet karena itu kan tempatnya berbeda, jadi nggak perlu nunggu sampai masang mejanya selesai baru toilet gitu kan. Itu contoh mudahnya. Nah, kemudian di sini kita punya lambang-lambang. Kalau di sini saya punya garis A menuju B gitu kan ya. Artinya gambar tersebut adalah aktivitas AB. Kemudian ada juga misalkan di sini pakai penulisan 1 ke 2, artinya adalah aktivitas A ini berasal dari event 1 ke event 2. Oke, nah untuk waktu penyelesaian kita tadi menggunakan TE atau time expected atau expected time tadi pakai rumus yang TO ditambah 4TM ditambah TP dibagi 6. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, event katanya merupakan titik mulai atau titik selesai dari aktivitas. Satu event dapat menandakan satu aktivitas atau lebih. Event itu biasanya kita tulis dalam lingkaran. Jadi di sini ada event F, gitu kan ya, ada event F di sini. Event F itu menandakan selesainya aktivitas DF dan selesai aktivitas IF. Oke. Nah, kemudian untuk cara menulis untuk si earliest, latest, sama slack time gitu ya. Earliest itu diletakkan di awal. Kalau ini saya punya event B, earliest diletakkan di awal, latest diletakkan di akhir, di tengah-tengahnya saya punya slack time, selisihnya. Jadi antara 3 sama 7, ini saya punya 4. Nah, 3, 7, dan 4 ini apa? Mereka bisa dalam hitungan satuan jam, satuan hari, satuan minggu gitu ya. Ataupun tahun kalau memang proyeknya itu panjang. Nah, ini ada contoh. Di sini ada activity AB, AC, AD, BE, CE, CF, DF, EG, dan FG gitu kan ya.
Kalian dikasih data ada TO, TM, TP. Gitu kan. Terus di sini untuk menyelesaikan proyek dibutuhkan 7 event. Ada event A, B, C, D, E, F, dan G. Event itu dimulai dari A dan berakhir di G. Ini yang A, event dimulai dari A, berakhir di G. Kemudian rangkaian aktivitas dan waktu ini semuanya dalam satuan minggu. Jadi di sini kalau AB time optimistiknya artinya kegiatan AB itu paling optimis bisa selesai 1 minggu. Kemudian time pesimistisnya kegiatan AB itu paling lambat selesainya adalah 5 minggu. Terus kalau kita bikin TM di sini berarti untuk AB biasanya kebanyakan pekerjaan AB itu selesai di 3 minggu gitu kan ya. Sehingga kalau tadi ada yang seperti ini kita harus menghitung dulu nanti di sini tambahan 1 kolom. TE-nya berapa gitu kan ya. Kemudian ditanyakan di sini bagaimana menentukan critical path? Biasanya pertanyaannya ini, critical path, earliest time, latest, kemudian dan juga ada slack time. Nah, setelah TE-nya selesai dihitung, nah, ini kita hitung semua TE-TE-nya ya. Tadi pakai rumus 1 TO dikalikan 4 TM, 1 TO ditambah 4 TM, tambah 1 TP dibagi dengan 6. Oke. Kita gambar tadi, di sana ada activity AB, kita buat AB, terus ada AC, kita gambar AC, terus berikutnya ada AD, nanti kita gambar AD. Berikutnya ada BE. Jadi nanti dari B nyambung kita bikin lagi E. Ada CE, berarti C-nya itu langsung kita tarik garis ke E. Nanti kalau pada saat bikin, Miss boleh nggak E-nya itu tengah-tengah? Boleh, silahkan gitu kan ya. Pokoknya BE dan CE itu nanti garisnya sama-sama menuju ke E aja. Habis itu ada CF. Nah, ternyata C itu bercabang juga ke F. Setelah itu ada DF, berarti DF-nya ke sana. Terus ada EG. Dan terakhir ada FG. Jadi dari hasil activity tadi yang ada di depan, kita gambar diagram probabilitasnya seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Sepertinya clear ya. Oke, kalau sudah digambar, yang berikutnya, nah tadi kita punya TE itu yang udah dihitung di awal. TE-nya ini diletakkan di masing-masing activity. Jadi di sini tadi untuk AB 3, letakkan TE di sana 3. Terus AC 2, letakkan di AC 2. Kemudian di AD ada 5, letakkan di AD ada 5. Kemudian di BE ada 4. Terus di CE ada 4. Di CF ada 7. Di DF ada 7. Di EG 8 dan terakhir di FG ada 7. Oke. Jadi yang pertama tadi gambar diagramnya, kemudian yang kedua letakkan TE-nya. Kalau sudah yang berikutnya, pertanyaannya adalah dari gambar tersebut, manakah jalur terlama dari A sampai dengan G? Itu biasanya pertanyaan yang paling ada di soal. Cara menghitungnya, kita bikin jalur. Yang pertama, jalur A, B, E, G. Nah ini ya, A, B, E, G. ABG itu tinggal menambahkan untuk setiap TE yang dilalui, jadi ada 3 tambah 4 tambah 8. Totalnya adalah 15 minggu. Yang berikutnya A, C, E, G. Berarti 2 tambah 4 tambah 8. Totalnya 14. Yang berikutnya A, C, F, G.
2 tambah 7 tambah 7. Totalnya 16. Terakhir, ADFG 5 tambah 7 tambah 7. Totalnya 19. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti jalur terlama itu dimiliki oleh ADFG. Nah, makanya jalur ADFG ini yang kita sebut sebagai critical path dengan waktu selama 19 minggu. Sampai sini kira-kira clear? Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini tadi kan kita mau menentukan earliest, latest, sama slack time-nya gitu kan ya. Nah, bagaimana cara saya menentukan earliest time gitu kan? Nah, tadi di sini untuk A ke B, saya punya TE adalah 3 gitu kan ya. Untuk memulai event B, maka aktivitas AB itu harus diselesaikan. Tadi untuk AB itu TE-nya adalah 3 minggu. Makanya di sini untuk B paling cepat gitu kan ya, earliest time to start event B ke E gitu kan ya, paling cepat adalah 3 minggu. Nah, kemudian untuk memulai aktivitas E, nah karena aktivitas E ini ada banyak nih cabangnya. E itu dimulai dari B gitu kan ya. Kemudian E itu juga dipengaruhi oleh C gitu kan. Maka untuk sampai ke E, kita juga harus menghitung dulu si C sama si B, gitu kan ya. Nah, tadi katanya di sana, untuk memulai E, maka aktivitas ABE dan ACE itu harus diselesaikan. ABE tadi butuh waktu 7 minggu. Ini, 3 tambah 4, 7 minggu. ACE butuh waktu 2 tambah 4, 6. Gitu ya. Dalam hal ini, earliest time yang dipilih itu adalah yang lebih lama menuju E. Earliest time yang dipilih adalah yang lebih lama menuju E. Kenapa di sini saya pilih yang lebih lama? Kalau tadi saya memilih di sini adalah 2 sama 6, ini saya ganti dengan 6 gitu ya. Artinya event E ini tidak bisa mulai. Kenapa? Karena kalau event E ini dimulai di 6 minggu, earliest time-nya, artinya aktivitas ABE ini belum selesai. Karena kan tadi dia paling lama adalah 7 minggu gitu kan ya waktunya. Makanya di sini untuk E-nya adalah E-nya 7. Kemudian kita menggunakan langkah yang sama, maka earliest time setiap event langsung kita hitung di sini. Oke, 19. Terus untuk C tadi 2 gitu kan ya earliest-nya. Kira-kira untuk D berapa? Ada yang tahu untuk D berapa? 5. Untuk D 5, betul. Untuk F? 12. 12. F itu dipengaruhi oleh ACF dan ADF. Yang paling 12 sama 9. 12 Miss. 12. Oke. Kenapa 12? Karena tadi kan paling lama di sini ya. Kalau tadi di sini saya ambil 9, nanti aktivitas ADF-nya nggak selesai. Gitu ya. Sampai sini untuk menentukan earliest time sudah oke? Iya? Suaranya putus-putus. Oke, semoga fine-fine saja ya. ET-nya sudah, gitu kan ya. Kemudian kita menentukan latest time-nya. Latest time, gitu kan ya, atau waktu paling lama, kita mulai dari ekor, dari aktivitas, dari event G. G tadi itu kan selesai di 19, gitu ya. Jadi di sini, G itu mulai event di 19, tapi dia juga diakhiri di 19. Sehingga di sini slack time-nya adalah 0. Artinya, karena tadi G itu adalah sudah selesai, otomatis slack time-nya harus 0. Gitu ya. Makanya di sini untuk G, kita letakkan latest time 19. Baru kemudian kita tarik mundur. Gitu ya.
Nah, tarik mundur nih ke belakang. Untuk menghasilkan E itu kan hanya dipengaruhi oleh event G, gitu kan ya. Berarti kita tinggal bisa mengurangkan 19, kita kurangi dengan 8. Sehingga kita punya angka 11 di sana. Artinya E itu paling lambat harus dimulai pada minggu ke-11. Karena kalau enggak, ketika dia punya di sini time estimate adalah 8 minggu, nanti G-nya akan lebih dari 19 minggu gitu ya. Kemudian untuk yang jalur bawah gitu kan ya, G itu dipengaruhi oleh event F. Berarti di sini untuk event F di sini 19 gitu kan ya, kita kurangi dengan 7 untuk di event F-nya. Kemudian kalau kita lihat lagi, F itu nanti dipengaruhi oleh D sama C. Nah, di sini ini sebenarnya tadi F-nya udah bisa langsung nih. Tadi kan di awal kita udah punya tuh yang namanya critical path ya. Kalau jalur critical path itu slack time-nya selalu 0. Ya, jadi ketika saya punya critical path sama dengan jalur tadi adalah ADFG, jadi semuanya di sini untuk ADFG slack time-nya adalah 0. Gitu ya. Jadi itu kita tentukan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita gunakan langkah yang sama. Nah, udah ketahuan di sini ada 5 untuk C, yaitu 12 dikurangi dengan 7 dapat 5. Terus tadi untuk E ke B berarti 11 kurangin dengan 4 dapat 7. Terus tadi untuk D sudah ya, untuk A pasti 0. Kalau sudah slack time itu kita selisihkan di sana. Oke. Nah, untuk memberikan informasi yang cepat dalam perencanaan dan pengendalian jadwal dan biaya proyek, maka kita menggunakan PERT cost system ini. Kita bisa menggunakan PERT ini dengan menambahkan di sini adalah terkait dengan untuk biaya-biayanya, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan di sini saya mau pakai kira-kira biayanya berapa sih supaya proyek ini selesai gitu ya. Itu artinya bukan hanya kita menghitung di sini apa yang menjadi critical path-nya saja, tapi artinya seluruh biaya yang ada di sini itu akan kita hitung. Oke. Jadi di sini PERT cost system itu berguna untuk memberikan informasi aktual dan expected baik dari sisi waktu ataupun biaya. Jadi nanti di soal pun akan diberitahu nih, misalkan untuk waktu 3 minggu ini gitu ya, time estimate 3 minggu, perusahaan itu butuh dana sebesar 12. Kemudian kalau misalkan mereka mau melakukan percepatan katanya, mau melakukan percepatan 3,5, nambah lagi setengah, ada tambahan sebesar $10. Berarti nanti untuk menyelesaikan aktivitas AB ini, cost yang dibutuhkan adalah $22. Begitu seterusnya. Nah, jika terdapat penyimpangan dari rencana, maka dapat dikeluarkan biaya tambahan untuk mempersingkat waktu penyelesaian. Nah, ini yang kita sebut sebagai crash time. Jadi kalau misalkan dari investor itu bilang, tolong dong ini dari 19 minggu ini saya ingin percepat gitu kan ya. Itu bisa dilakukan, tapi nanti pasti akan ada imbasnya dengan cara penambahan biaya. Nah, teknik tadi otomatis kan ketika dia melakukan penyingkatan waktu, itulah yang kita sebut sebagai crash time. Contoh di sini, aktivitas AB itu dia punya expected time-nya adalah 3 tadi kan ya. Kemudian budgeted cost-nya adalah 12. Itu budgetnya. Kemudian secara nyatanya ternyata actual time-nya itu adalah 3,5 dengan actual cost-nya adalah sebesar 10. Artinya biaya aktualnya ini lebih rendah daripada anggaran, tetapi aktivitas tersebut memakan waktu setengah minggu lebih lama daripada yang diharapkan. Tadi kan kalau di sini kita kan bikinnya budget nih, ternyata realnya itu seperti yang ada di kolom sebelah. Aktualnya adalah 3,5.
3,5 minggu gitu kan ya, dengan waktu sebesar 10. Artinya kan kalau saya ingin mempercepat supaya selesai di 3 minggu, ini perusahaan harus nambah biaya. Kemudian untuk AD ini terdapat kelebihan nih, AD yang bagian bawah. Time estimated-nya adalah 5 minggu dengan perkiraan biaya adalah $28. Ternyata time actual-nya itu adalah 7 minggu gitu kan ya, 7 minggu. Kemudian di sini cost-nya itu adalah sebesar $33. Jadi udah kelebihan waktu pengerjaan gitu kan ya, cost-nya pun di sini berlebih gitu. Jadi ini nanti butuh dilakukan crash time juga. Karena kalau di sini dimulai untuk AD itu adalah 7, time expected-nya adalah 7 minggu, nanti ini nggak akan kecapai. Di G itu sebesar 19 tadi, sesuai dengan skema awalnya. Nah, keterlambatan aktivitas AD ini perlu diperhatikan karena dia berada di jalur yang paling lama. Karena dia berada di critical path. Karena ketika dia mengalami delay, ya otomatis nanti waktu penyelesaiannya akan bertambah. Gitu ya. Oke, nanti latihan selanjutnya ada di problem 16 dan 16.8 dan 16.9. Jadi sebatas itu untuk PERT system. Kira-kira sudah lumayankah untuk materi hari ini? Kira-kira mana yang lebih susah, cash budget atau PERT system? Cash budget, Miss. Cash budget, Miss. Oh, cash budget lebih susah ya. Oke, baiklah. Di RPS minggu ini, RPS di LMS belum ada juga ya? Yang sudah tertandatangani? Sudah ada belum di LMS-nya? Mohon dicek RPS-nya sudah ada belum di LMS. Saya coba cek LMS, di LMS. Ada, Miss? Udah ada ya? Belum ada, Miss. Belum ada, Miss. Oh, belum ada juga. Oke. Berarti sama Bu Kiki belum di-submit juga. Oke, ya udah kita pakai yang kemarin aja deh, sebentar. Saya buka RP. Jadi di sini draft. Oke. Minggu ini penagihan tugasnya 16.1, 16.5, ini berarti yang cash budget nih, 16 sama 16.5. Terus 16.8 sama 16.9. Soal UTS-nya nggak perlu dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini soal UTS-nya belakangan. Silakan dikerjakan untuk 16.1 dan 16.5. Nanti hasil pengerjaannya bisa disubmit di LMS ya. Saya coba bikinkan LMS-nya. Yang kemarin sudah saya kirimkan keluhannya ke sana, ke bagian sistem, tapi nanti kita lihat. Karena saya sendiri belum bisa buka tugas kalian. Gitu ya. Jadi nanti saya cek lagi kalau sudah berubah di dalam LMS ya. Itu ya, itu tugasnya untuk hari ini. UTS-nya nggak usah dikerjakan dulu ya, jangan aja. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Izin bertanya, Miss. Iya, Rudi, silakan. Ini terkait per dan cost system ini berarti hanya dapat digunakan untuk hal yang memiliki awal dan akhir ya, Bu, Miss. Untuk kegiatan produksi yang sifatnya continue itu berarti tidak bisa menggunakan per cost system ini, Miss. Kemudian yang kedua, Miss, terkait dengan crash time ini, apakah ada batas maksimal untuk mempercepat waktu atau batas maksimal atas crash time ini? Terima kasih, Miss. Ya,
Baik, saya jawab dulu yang pertama ya Rudi ya. Yang pertama itu kan kalau dikatakan apakah ketika produknya ini continuously, apakah kita bisa melakukan sistem pair tadi. Nah, kalau misalkan saya punya produk yang continuously, berarti kan kita harus bisa men-stop sampai kapan finish good. Gitu. Ketika berupa finish good, artinya dia selesai. Nah, ketika dia mulai kembali produk berikutnya dengan produk yang sama, yaitu nanti perhitungan pair-nya berbeda kembali. Yang jelas untuk satu rentang tadi itu kita hitung sampai dengan menjadi finish good. Ya. Terus yang kedua untuk crash time tadi, apakah ada maksimum waktunya? Itu pasti orang di lapangan itu akan memperkirakan terkait dengan waktu maksimumnya. Yang diperkirakan apa? Pasti yang dihitung adalah kapasitas tenaga kerjanya atau si direct labor-nya, si SDM-nya. Kalau SDM-nya mampunya bisa dipercepat 2 kali lipat lebih cepat dibanding sebelumnya gitu kan, berarti ya itu bisa. Tapi kalau ternyata cuma bisa 1,5 kali doang nih paling cepatnya gitu kan, ya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu yang nanti ada di lapangan dan disoalkan dijelaskan. Dan ketika dia melakukan crash time tadi, apakah ada biaya maksimumnya juga gitu kan ya? Terkait dengan biaya pun nanti akan diperhitungkan. Jadi ketika misalkan saya mempercepat proyek, saya ingin mempercepat proyek supaya ini tercapai di 19 minggu tadi, berarti ada tambahan direct labor dan ada tambahan factory overhead yang harus saya masukkan di sana. Seberapa banyak ya itu nanti tinggal kita lihat kondisinya di soal. Karena nanti di soal baru bisa menjawab semuanya, Rudy. Baik, izin menyimpulkan, Miss. Berarti untuk yang pertama tadi, jika sifatnya kontinuitas, kita tentukan titik akhir sampai dengan menjadi finishing good. Untuk yang crash time tadi tetap ada batasnya mempertimbangkan direct labor dan biaya-biaya lainnya yang akan timbul nantinya ya, Miss? Iya, betul sekali, Rudy. Baik, dapat dipahami. Terima kasih banyak, Miss. Oke, sama-sama, Rudy. Silakan ada lagi yang lain? Oke, baik. Kalau nggak ada, berarti untuk sesi Zoom-nya ini saya tutup ya. Nanti selanjutnya kita bisa berkonsultasi via WhatsApp group sampai dengan pukul 16.30 dan untuk tugasnya nanti akan saya buatkan di LMS. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, sampai ketemu kembali untuk pertemuan minggu depan. Kemungkinan kita minggu depan juga akan ada kuis ya. Jadi nanti siap-siap berarti ya materi yang belum gitu ya, materinya mana gitu ya kuisnya. Satu aja kayaknya. Kalau misalkan sampai dengan dua materi digabung jadi satu, nanti takutnya malah nggak fokus gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.